Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dalam Tanpa Teori episode ke-38. Kita memasuki surat Al-Baqarah ayat 84. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Oke, kita masuk ke pembahasan. Wa id hamzah ya, i masuk ke the id, betul. Lalu masuk lagi hamzah di bawah tenggorokan, posisinya kha di mana? Di atas jakun ya. Akhadh la digigit ya. Akhadh na di bawah hidung. Mi masuk ke ya di mana? Tengah-tengah lidah dia. Mi seperti itu dinaikkan sehingga ada tekanan yang cukup keras ya. Mi. Tha masuk ke tha digigit. Tha. Qa posisinya di siku tenggorokan. Lidahnya dinaikkan sehingga rongga udara terkunci, tidak ada hembusan udaranya. Qa lalu posisinya sama ya. Ku di siku tenggorokan juga, tapi lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udaranya. Kum. Nah, perhatikan bedanya. Qa kum. Nah, qa kum. Seperti itu. La masukkanlah di bawah hidung, posisinya la tas. Nah, sa giginya dirapatkan, lidahnya diturunkan di bawah ya sehingga rongga udara terbuka, hembusannya cukup kencang. Tas. Fiku fi, bibirnya digigit. Fi bibir bagian di bawah digigit. Fikum ku di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka, ada hembusan udaranya. Kum seperti itu. Ku na masukkanlah di bawah hidung. Nah di itu ujung lidah bertemu gigi ya. Dima. Nah setelah ma ini ada alif dan hamzah. Ketika alif bertemu hamzah maka muncul bendera, kita panjangkan dikatakan dima. Hamzah di bawah tenggorokan bagian bawah. Kum. Kum siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga udara terbuka dan udaranya mengalir cukup kencang. Wala la di bawah hidung dia. Wadang tuh. Nah tuh masuk ke kha dia. Kha di mana? Di atas jakun dia. Tuh. Nah, seperti itu. Tuh ri di bawah hidung. Riju posisinya di tengah-tengah lidah. Juna na di bawah hidung dia. Lalu hamzah di bawah tenggorokan ya. Bertemu nun mati, ada nun mati bertemu fa. Ini didengungkan ya, dengungkannya di mana? Di fa dia. Jadinya dengungnya di fa dia. Ditahan 2 ketukan. Fu sa di belakang, posisinya di belakang gigi ya. Giginya dirapatkan, lidahnya diturunkan sehingga rongga terbuka. Jadi ada hembusan cukup kencang. Fusakum bertemu ku di mana? Di siku tenggorokan ya. Sikunya diturunkan sehingga rongga udara terbuka, ada hembusan udaranya. Fusakum seperti itu, ada hembusannya. Kum. Nah ini ada mim, tidak usah dibaca, langsung ke mim bertasjidnya langsung. Setiap bertemu dengan mim bertasjid kita tahan 2 ketukan ya. Kum min ada nun. Nah nun mati bertemu dal ya, didengungkan dia. Didengungkan, ditahan 2 ketukan ya. Dia di ya, seperti biasa ya, ujung lidah bertemu gigi. Dia ya posisinya di tengah-tengah lidah dia. Ya ada penekanan ke atas dia. Ya seperti itu ya. Dia ri ujung lidahnya di bawah hidung dia. Ri kum di mana? Ku di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka, ada hembusan udaranya. Kum seperti itu. Kum tu itu di lidahnya digigit ya. Ujung lidahnya dikit. Thum masuk ke mim bertasjid. Nah ingat mim bertasjid kita tahan 2 ketukan. Thum Nah bertemu qa mati nih. Hamzah itu posisinya di bawah tenggorokan.
masuk kok kok dimatikan itu dipantulkan, posisinya kok di sikut tenggorokan, lidahnya dinaikkan sehingga rongga udara terkunci ya, jadi tidak ada hembusan udara. Kok, nah huruf kok itu dipantulkannya ke arah o dia, tapi mulutnya a ya, mulutnya a tapi keluarnya ke arah o dia. Kok, nah seperti itu. Ro di mana? Di bawah hidung dia. Ror, nah posisinya di bawah hidung sini. Tum, nah huruf cum itu ada bocor halus dia, cum seperti itu ya. Antum, ujung lidah bertemu gigi, cum seperti itu ya. Terus ada hamzah, posisinya tenggorokan bagian bawah. Nun mati bertemu ta, angnya didengungkan, dengungnya di mana? Di huruf ta dia. Tum ada bocor tipis, dengungnya di huruf ta dia, ditahan 2 ketukan. Tum, antum tash, nah huruf sya, posisi sya di mana? Di tengah-tengah lidah dia. Tash seperti ya di sini ya. Tash, ha masuk ke bawah tenggorokan ya. Hadu, nah du setelah du ada waw dan nun. Waw dan nun dimatikan seolah-olah itu muncul bendera. Nah, ketika muncul bendera kita panjangkan 3 ketukan. Tashhadun. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Ayat 85. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Oke, kita masuk ke pembahasannya sebentar. Oke. Nah, digigit ujung lidahnya. Masuk ke member tasjid. Setiap member tasjid kita tahan 2 ketukan ya. Hamzah di bawah tenggorokan ya. Bertemu nun mati bertemu tak, didengungkan, ditahan 2 ketukan. Posisinya di mana dengungnya? Di huruf ta dia. Antum. Ha posisinya di bawah tenggorokan ya. Nah, ha panjang bertemu hamzah. Tanda panjang bertemu hamzah maka muncul bendera. Nah, kita panjangkan 3 ketukan. Udah, nah ini la panjang ya, ada tanda panjang bertemu hamzah lagi, kita panjangkan lagi 3 ketukan ya, karena membentuk bendera dia. Jadi dibacanya ini panjang. Udah, i di bawah tenggorokan dia, i hamzah, ta gigi bertemu ujung lidah. Nah huruf ko dimatikan itu memantul ke arah o dia, mulutnya a tapi keluarnya o dia. Toko tulu, nah tu bocor halus ya, ada bocor halus gitu. Tulu posisinya di bawah hidung nih. Na sama di bawah hidung juga. Lalu hamzah di bawah tenggorokan. Nun mati bertemu fa, dia didengungkan ditahan 2 ketukan. Dengungnya di mana? Di fa, lidahnya bawah digigit ya. Fu sa ya,
gigi diapit, lidah diturunkan sehingga rongga udara terbuka lebar dan hembusannya cukup kuat ya. Kum. Nah, kum di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan, rongga udara terbuka lebar, ada hembusan udaranya. Kum seperti itu. Kum. Watuh. Nah, watuh tu biasa, lalu masuk ke kha di atas jakun dia. Di atas jakun ada suara ngoroknya. Tuh. Ri di bawah hidung. Ri, ju. Nah, huruf ju di posisinya di tengah lidah dia. Ju, ya, ju. Nah, posisinya di bawah hidung dia. Ju, nah. Fa, lidah, bibir bawah digigit. Fa, ri posisinya di bawah hidung dia. Ri masuk ke ya ya. Ya itu makin y dia. Posisinya di sini dia. Ri, jadi ada penekanan dia. Ri seperti itu. Ri, pan, huruf pan, posisinya di siku lidah, lidahnya dinaikkan sehingga ada rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udara. Seperti itu. Kan, nah kan bertemu mim, jadinya langsung masuk ke mim, ditahan 2 ketukan. Setiap mim bertasjid kita tahan 2 ketukan. Kan, ada nun bertemu ka. Nah, nun bertemu ka mati kita dengungkan, kita tahan 2 ketukan di huruf ka dengungnya. Ku. Nah, huruf ku di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udaranya. Jadinya kum ada udara yang keluar seperti itu ya. Lalu ada mim mati, tidak usah dibaca, langsung ke mim bertasjid. Setiap mim bertasjid kita tahan 2 ketukan ya. Kum mi, nun mati bertemu dal. Nah, kita dengungkan lagi di sini, dengung lagi, kita baca panjangkan 2 ketukan ya. Dengungnya di mana? Di huruf dal ya. Da, ujung lidah bertemu gigi. Ming di, ya, dengungnya di huruf sini ya. Ming dia, ya, tengah lidah dia. Ya, ri masuk kora, ujung lidah di posisi bawah hidung dia. Ri, him, posisinya di bawah tenggorokan. Him, min diarihim. Nah, ada ta biasa, ujung lidah bertemu gigi. Zo, posisinya di belakang lidah ya, belakang gigi, lidahnya dilengkungkan sehingga rongga udara agak terhambat ya. Jadinya zo seperti itu keluarnya. Zo, ha masuk ke ujung tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah. Ha, ru masuk ke bawah hidung dia. Ru. Nah sama juga bawah hidung. Posisinya di jakun dia. Lalu la itu di bawah hidung. Ada, nah di bawah hidung langsung masuk ke ya di tengah lidah dia. Adai. Him posisinya di bawah tenggorokan. Him. Nah, ada mim bertemu ba dia. Mim bertemu ba itu mimnya ditekan ya, ditahan 2 ketukan dia. Adaihim. Lalu masuk ke ba-nya. Bil di bawah hidung, lam mati. I, hamzah itu posisinya di bawah tenggorokan. I masuk ke ta. Ismi, sa itu digit ya. Ismi. Lalu ada wa bertemu wal lam mati, lam di bawah hidung dia. Wal, au di jakun dia. Auda. Nah, dal mati itu dipantulkan ke arah dia. Jadi memantulnya ke arah dia. Auda. Nah, seperti itu. Auda wa ni di bawah hidung ni. Wa in, nah ada nun mati, ini hamzah dulu, hamzah posisinya di bawah tenggorokan, lalu nun mati bertemu ya. Setiap ada nun mati bertemu ya, maka ya-nya itu seolah bertasdid ya, ditahan 2 ketukan dia. Wa i, seperti itu cara bacanya. Lalu masuk ke hamzah. Nah ini perhatikan ada alif, di atas alif itu ada hamzah. Bedakan antara membaca alif dengan hamzah. Jika tidak ada hamzahnya maka ya-nya panjang. Ya, seperti itu yang alif ya. Tapi kalau ada hamzahnya maka dia mentok nih suaranya. Ya, seperti itu. Bedakan antara ya dengan ya. Ya, beda. Ini ada hamzah maka dibacanya ya, mentoknya di bawah tenggorokan ya. Ya, tukum, tu bocor halus, tukum. Kum juga sama, di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan, rongga udara terbuka dan ada hembusan udara ketika dibacanya kum, seperti itu. Kum. Usa, pakai hamzah. Sa, hembusannya cukup tebal ya, karena lidahnya diturunkan dan rongga udara terbuka. Sa, ra masuk di bawah hidung dia. Usa, ra.
usara. Kemudian tufa, fa bibir bagian bawah digigit ya. Fa duhum, du biasa, hum langsung dibuat tenggorokan ya. Hum wa hum, hum lagi dibuat tenggorokan. Ingat posisinya di sini hum seperti itu. Nah, muhana ini ada ha ya. Perhatikan bedanya antara ha dengan ha. Kalau ha itu posisinya di jakun ya. Ha, ha. Kalau ha itu di tenggorokan bagian bawah dia. Ha, ha. Ya bedakan. Ha di bawah, ha di atasnya. Wa huwa muha ya. Ha muha ya, perhatikan bedanya, dibedakan. Muhar masuk ke di bawah hidung dia. Har rambun, nah ini mun bertemu ain tidak didengungkan ya, tapi jelas dia munnya. Har rambun seperti itu. Masuk ke jakun dia. Maksudnya di jakun. Alai, la di bawah hidung lalu masuk ke tengah lidah dia. Alai seperti itu, ada penekanan. Kum, posisi kum itu di sikat tenggorokan kita turunkan, rongga udara terbuka dan ada hembusan udara cukup kencang. Kum, seperti itu. Ada hembusan udaranya ketika dibaca kum. Lalu i hamzah dibuat tenggorokan, i masuk ke kha di atas jakun ya. Ada ngoroknya. Ra di bawah hidung, ra. Ju di mana? Tengah lidah dia. Ju. Hum masuk ke hum buat tenggorokan. Hum. Lalu hamzah dibuat tenggorokan. Fa bibir bawah digigit ya. Fa tu. Nah, huruf tu ya biasa ada bocornya. Lalu di waw itu ada hamzah nih. Kalau tu, nah itu wawnya mati. Tapi kalau ini ada hamzah jadi dipentokan dia. Jadi bacanya tu. Bedakan antara ada hamzah dan tidak ada hamzah. Kalau tidak ada hamzah dibacanya tu, tapi kalau ada hamzah jadinya tu. Ya, bedakan tu dengan tu. Ya, seperti itu bedanya. Terus minuna. Nah, huruf nu, nah itu di bawah hidung. Nuna. Biba, nah biba masuk ke ain di jakun dia. Biba, nah huruf di, perhatikan di itu posisinya lidahnya itu bertemu dengan geraham bagian bawah ya. Lalu ketika dibacanya di itu ada penekanan dia seperti itu. Di, biba di masuk ke lam. Dil lam mana di bawah hidung dia. Biba dil ki, nah ki itu di sikat tenggorokan, lidahnya diturunkan, rongga udara terbuka lebar sehingga ketika dibaca ada hembusan udaranya. Ki ya. Kita, nah ta bocor halus. Kita bi watak, nah ta bocor halus. Lalu ke ka juga sama ya. Karena posisinya di sikat tenggorokan, lidahnya diturunkan, ada hembusan udara karena ada rongga udara terbuka ya. Watak tak, nah, seperti itu ada hembusan juga. Furu, lidahnya digigit, lidah bagian bawah digigit. Furu, ru di bawah hidung dia. Ru, nah sama juga di bawah hidung. Biba, nah biba masuk ke jakun dia. Ain, biba, din, nah din posisinya di bibir ketemu geraham bagian bawah. Din, nah tapi karena ini dimatikan, jadi cara membacanya adalah ke ain mati dulu, lalu ke do mati. Nah ini cukup agak susah ya. Tapi harus dibiasakan cara membacanya, jadinya biba'ad nah do-nya dimatikan juga, jadinya dibacanya biba'ad seperti itu suaranya. Lalu fa, nah, bibir bawah digigit ya. Fama, nah ini ma tidak ada hamzah, jadi ma. Kalau ada hamzah ma, nah, seperti itu. Lalu ini ja di tengah lidah ya. Ja za, nah ini huruf za ya. Za itu posisi lidahnya itu di bawah, giginya dirapatkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan cukup keras ya. Za seperti itu. Nah setelah za itu ada alif tanda panjang ya bertemu hamzah. Ketika ada tanda panjang bertemu hamzah maka otomatis muncul bendera, kita panjangkan, kita aktifkan. Jaza uma nun mati bertemu ya. Ketika ada nun mati bertemu ya lagi, seolah-olah ini di ya-nya ini ada tasjid, ditahan dua ketukan ya. Mai seperti itu. Ya masuk ke fa ya. Ya-nya di tengah lidah ya. Mai ya fa bibir bawah digigit ya. Yaf masuk ke a di jakun ya.
lu di bawah hidung dia. Lalu masuk ke the ujung dia digigit dia. Dzalik. Nah, li di bawah hidung, li. Lalu masuk ke ka di mana? Sikut tenggorokan dia. Sikut tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udaranya. Lika min. Nah, mi bertemu nun mati bertemu ka, didengungkan, ditahan dua ketukan dia. Min kum. Kum huruf K di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udaranya ketika dibaca kum seperti itu. Illa i pakai hamzah. Illa khi. Nah, huruf khi ya, posisinya itu di atas jakun ya. Khi masuk ke za. Khiz. Za itu di bawah, di belakang gigi, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan hembusannya cukup kencang. Khiz seperti khiz. Yun. Nah, yun bertemu fa nih. Un bertemu fa itu didengungkan. Dengung di mana? Di huruf fa dia. Yung dengung gitu ya. Di huruf fa dia. Yung ditahan dua ketukan. Yung fil. Nah, fi masuk ke lam, fil di bawah hidung, lam. Ha. Nah, ingat huruf ha di jakun deh posisinya. Ha. Jangan ketukar dengan ha dia. Haya, ya di tengah lidah, ya. Haya, ti. Nah, ti bocor halus dia, ti masuk ke dal. Tit dunya. Tit dunya. Nah, ini mati ya. Ya bertemu alif mati dibaca dua harakat saja. Ya, jangan dipanjangkan lebih dari dua harakat. Kenapa? Karena ketika kita memanjangkan lebih dari dua harakat itu seolah-olah kita menambahkan hamzah di depannya nih. Fit dunya. Nah, udah seperti itu aja. Jangan fit dunya. Nah, itu seolah-olah kita menambahkan hamzah. Jadi cukup dibaca dua harakat saja. Wayau, wajah, ya di mana? Tengah lidah. Ya masuk ke waw. Yau. Ma masuk ke lam. Mal. Nah, mal itu lam di bawah hidung. Mal. Ti, huruf ti ya. Itu qa di siku tenggorokan, lidahnya dinaikkan sehingga rongga udara terkunci, tidak ada hembusan udara ketika dibacanya. Jadi dibacanya ti, seperti itu ya, mentok dia. Ti. Masuk ke ya di tengah lidah dia. Nah, ini sama-sama mentok ya. Qiyah, nah, seperti itu. Jadi udara mentok dua-duanya. Qiyah, mati, ti bocor halus dia, ti. Yurad, yu posisi tengah lidah, yu. Ra di bawah hidung, rud di ujung ya, di bagian gigi ya. Yurad du, na di bawah hidung, na. Ila hamzah, i di bawah tenggorokan, ila. Nah, ini ada bendera. Kenapa? Karena setelah lam mati itu ada tanda panjang dan pada huruf berikutnya ada hamzah. Nah, tanda panjang bertemu hamzah maka muncul bendera. Kita panjangkan 3 ketukan. Ila masuk ke hamzah, seperti itu. Masuk ke sya di tengah lidah dia. Syad masuk ke dal ditasjidkan. Syad dil. Nah, dil lam mati di bawah hidung dia. Dil. Itu posisinya di jakun dia. Azab, lidahnya digigit ya. Azab. Nah, ini huruf azabi. Nah, ini kan ada 2 huruf mati nih, alif dan ba. Ketika ada huruf 2 mati, setelah zanya kita panjangkan seolah-olah ada bendera. Kita panjangkan 3 ketukan jadinya. Azab. Nah, ini khusus untuk ba. Ketika ba dimatikan itu dia memantul dia, ya. Dab, mantulnya ke arah e dia. Jadi dibaca pertama dipanjangkan 3 ketukan, lalu ada pantulannya dia. Adab, seperti itu ya. Wama biasa. Nah, ma bertemu Allah itu lam bertasjidnya dibaca ke arah o dia. Mallah, kara o, keluarnya o tapi mulutnya a. Jangan moyong karena di Arab hanya ada a i u. Jadi mulutnya a tapi keluarnya o dia. Mallahu, masuk ke bawah tenggorokan, hu, seperti itu. Mallahu bi. Billah di mana? Di atas jakun dia. Gha itu sama posisinya dengan kha dia. Gha di atas jakun itu ya. Fi. Nah, fi di bibir bawah itu digigit. Fi.
Ghafirin. Nah, lin bertemu ain ya, tidak didengungkan, jelas ini lamnya lin. Seperti itu. Dijakun ya. Masuk ke mim. Setiap mim bertasydid kita tahan 2 ketukan. Ma ta. Nah, ta bertemu ain dijakun ya. Ta seperti itu. Ta. Madu. Nah, setelah lam itu ada waw dan nun. Waw dan nun dimatikan seolah-olah muncul bendera. Kita panjangkan 2 ketukan. Jadi dibacanya ta'madun. Oke, demikian pembahasan kita tanpa teori episode ke-38. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa mampir ke channelnya saya ganti di YouTube. Rusdi Mengaji, YouTube, TikTok. Jadi Rusdi Mengaji. Ya, silakan di-share jika dirasa bermanfaat. Nah, jangan lupa diberikan like jika suka. Tinggalkan komentar, bisa itu kritik, saran ataupun pertanyaan ya. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pembacaan, pengucapan ataupun kurangnya ilmu ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.